Assalamualaikum, saya Adinda Melia dari kelas 11 MIPA 2. Ingin menjelaskan materi sepak bola. Sejarah sepak bola Indonesia. Indonesia pun memiliki sejarah awal permainan bola dengan kaki, masih dari buku bahan ajar sepak bola dasar. Awalnya permainan ini bernama sepak raga, yaitu menendang bola yang terbuat dari rotan untuk bisa masuk ke lingkaran di atas bambu. Layaknya ring basket, banyak orang berpendapat bahwa masuknya sepak bola Indonesia pada era modern dibawa oleh Belanda. Belanda pun mendirikan Nederland Indische Voetbalbond NIV, organisasi sepak bola yang berkembang di kota-kota besar. Kemudian sekitar 1920 sampai 1930 berdirilah perkumpulan sepak bola di berbagai daerah. Seiring tumbuhnya rasa semangat kebangsaan, misalnya di Solo berdiri Persatuan Sepak Bola Indonesia Surakarta Persis pada 1923 yang awalnya bernama Prosted Landske Voetbalbond. Pada 1928 berdiri Persatuan Sepak Bola Indonesia Jakarta Persija yang awalnya bernama Voetbalbond Indonesiske Jakarta. Pada 1932 berdiri Persatuan Sepak Bola Indonesia Bandung Persib yang sebelumnya bernama Bandungske Indoske Voetbalbond. Beberapa persatuan lainnya seperti PSIM Yogyakarta, PSM di Madiun, dan Persebaya di Surabaya. Sejarah lain yang perlu dicatat adalah keikutsertaan Hindia Belanda, sebutan Indonesia di masa lalu yang pernah mengikuti Piala Dunia 1938 di Prancis. Kemudian Indonesia juga mendirikan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI) pada 1930 sebagai wujud persatuan yang diwacanakan dalam Sumpah Pemuda 1928. Evolusi sepak bola. Selain sejarah sepak bola kuno dan modern yang telah kita bahas di atas, masih ada pendapat lain mengenai evaluasi sepak bola. Permainan sepak bola berasal dari flag football atau sepak bola raket pada abad 9 di Inggris. Para pemain menendang kandung kemih babi dari satu tempat ke tempat lain hingga ke arah lawan atau ke gawang lawan. Pertandingan yang gelar di jalanan itu sering kali menjadi brutal sehingga terjadi banyak kerusakan, orang terluka bahkan meninggal. Olahraga ini kemudian berkembang di negara-negara lain, terutama Eropa. Pada tahun 1904 berdirilah Federasi Internasional de Football Association FIFA di Paris. Kompetisi di tiap negara juga berkembang hingga memiliki beberapa kasta. Misalnya Premier League di Inggris, Serie A di Italia, La Liga Spanyol, Ligue 1 di Prancis, hingga Major League Soccer di Amerika. Liga antar klub pun semakin luas hingga ke wilayah benua. Misalnya di Eropa terdapat kompetisi UEFA Champions League, Europa League, dan Europa Conference League. Di Asia ada AFC Champions League, dan di Amerika Selatan ada Copa Libertadores. Perkembangan aturan sepak bola. Peraturan dalam sepak bola terus berkembang hingga menjadi sepak bola yang kita kenal sekarang ini. Berikut beberapa perubahan peraturan dilansir Perkembangan Peraturan di Sepak Bola tahun 1848. Sekolah menyusun peraturan sepak bola yang menjadi cikal bakal peraturan internasional tahun 1891. Tendangan penalti mulai diperkenalkan tahun 1978. Tim yang mendapatkan tendangan bebas di area pertahanan bisa melakukan tendangan dari manapun asalkan tidak melewati setengah lapangan. Tahun 1980 mendahi pemain adalah pelanggaran. Tahun 1980 pagar betis tendangan bebas di dalam kotak penalti sedikitnya berjarak 9,15 meter dari bola. Pemain lainnya harus berada di luar kotak penalti sampai tendangan dilakukan.
Tahun 1981 pemain yang sudah diganti tidak bisa bermain lagi. Pemain pengganti harus menunggu panggilan wasit. Tahun 1981 pemain akan dikeluarkan dari lapangan jika melakukan pelanggaran serius menggunakan bahasa kasar dan tidak senonoh, perilaku tidak baik walau sudah diperingatkan. Pertumbuhan organisasi sepak bola internasional FIFA. FIFA adalah organisasi internasional yang berfokus pada pengaturan sepak bola dan menyebarkan inklusivitas dan aksesibilitasnya ke semua negara dan bangsa di dunia. FIFA berkembang menjadi badan internasional terbesar kedua di dunia dalam hal keanggotaan di asosiasi. FIFA pada awalnya hanya menggelar kompetisi Piala Dunia untuk laki-laki untuk mempererat hubungan negara di dunia. Kini Piala Dunia digelar juga untuk perempuan, bahkan Piala Dunia juga digelar untuk beberapa kelas usia seperti U17 dan U20. Pengaruh sepak bola di bidang media dan teknologi. Perkembangan media dan teknologi banyak terjadi karena pengaruh banyak sektor, salah satunya sepak bola. Kebutuhan informasi mengenai sepak bola semakin tinggi karena banyaknya penggemar sepak bola. Tujuan dari permainan sepak bola tujuan utama para pemain saat memainkan sepak bola adalah untuk mencetak gol atau skor sebanyak-banyaknya, yang tentunya harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Selain itu, tim juga harus menjaga kebobolan aturan dalam aturan dasar permainan sepak bola. Ada beberapa aturan dasar dalam permainan sepak bola. Ada 10 aturan yang harus diketahui. Aturan tersebut meliputi hal-hal berikut: 1. Aturan tentang lapangan sepak bola. 2. Aturan penggunaan bola. 3. Aturan jumlah pemain. 4. Aturan perlengkapan yang digunakan pemain. 5. Aturan tentang wasit. 6. Aturan tentang asisten wasit. 7. Aturan terkait lamanya waktu pertandingan. 8. Aturan tentang bagaimana mulai pertandingan. 9. Aturan bola di luar dan di dalam permainan. 10. Aturan bagaimana cara mencetak gol. Sekian dari presentasi saya, terima kasih.